Alih-alih mundur oleh Fidensius Gunawan. Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Engkau memiliki perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkaulah yang kudus dari Allah." Yohanes bab 6 ayat 68 sampai dengan 69. Inilah Injil suci menurut Yohanes bab 6 ayat 60 sampai dengan 69. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Maka berkatalah ia kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Lalu bagaimana kalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana sebelumnya ia berada? Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Satu ketika muncul seorang yang berasal dari orang kebanyakan, terpilih untuk memimpin negara. Dia bekerja siang malam, membangun berbagai fasilitas yang dibutuhkan rakyatnya. Dia memperhatikan kebutuhan rakyat kecil. Diberikannya hak-hak kepada masyarakat yang selama ini terabaikan. Negara mengalami kemajuan pesat. Ia sangat dicintai rakyatnya. Menjelang 10 tahun berkuasa, beberapa orang dekatnya mulai bingung akan langkah dan keputusannya. Dia dinilai haus kekuasaan, asal tunjuk orang tertentu, bahkan dari anggota keluarga untuk jabatan-jabatan penting. Yang dulunya berseberangan dengan dia, sekarang malah dirangkul. Semua kejadian ini membuat cukup banyak
pendukungnya mundur dan tak dapat lagi melihat sedikit pun hal positif dalam karya-karyanya. Dalam bacaan Injil hari ini, dikisahkan di Galilea banyak murid Yesus mengundurkan diri, tak lagi percaya, dan tak mau lagi mengikuti Dia. Ini terjadi karena Yesus membuka diri bahwa Ia adalah roti dari surga, roti kehidupan yang turun dari surga. Barang siapa makan roti ini akan hidup selama-lamanya. Roti yang Ia berikan untuk hidup dunia adalah daging-Nya sendiri. Bagi mereka yang mundur, perkataan Yesus terasa sangat keras, dan ini mengguncangkan jiwa mereka. Bersyukur kita hidup bukan di zaman Yesus. Kita hidup 2000 tahun kemudian. Juga gereja dengan segala ajaran magisteriumnya dan tradisi umat beriman telah berlangsung sama tuanya. Semua ini membentuk iman kita saat ini, sehingga dapat sangat meyakini bahwa makan dagingnya adalah peristiwa iman yang begitu agung dan suatu anugerah luar biasa. Kita yang menerima tubuh dan darah Kristus dalam suatu perayaan Ekaristi boleh bersatu dalam Dia dan Dia berada dalam kita. Jadi, masihkah kita akan mundur seperti murid-murid Yesus? Semoga kata-kata Petrus, "Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Engkau memiliki perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkaulah yang kudus dari Allah, adalah juga pondasi iman kita." Jadi, alih-alih mundur, mari kita menggali manfaat lebih dalam dari tubuh dan darah-Nya yang senantiasa diberikannya kepada kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh mengenal Engkau dan izinkan kami terus setia kepadamu. Bimbing dan dampingilah kami selalu. Amin.